Di sebuah negeri yang telah lama kehilangan kejayaannya, hiduplah suatu kaum yang dahulu pernah mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Bani Israel, bangsa yang dikenal sebagai umat pilihan, namun seringkali melupakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sejarah panjang bangsa ini dipenuhi dengan ujian, peringatan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bangsa ini adalah ketika mereka dilanda wabah mematikan. Tidak hanya puluhan atau ratusan orang yang menjadi korbannya, tetapi ribuan nyawa melayang dalam waktu yang singkat. Bangsa yang sebelumnya berjaya, kini menjadi bayang-bayang ketakutan, dihantui oleh kematian yang datang tanpa peringatan. Dalam kisah ini, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing mereka. Seorang hamba pilihan yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap kekuasaannya. Dialah Nabi Hizkil alaihissalam atau Haskial, seorang nabi yang dikenal memiliki doa yang mustajab dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia menjadi saksi atas kehancuran umatnya, namun juga menjadi perantara mukjizat besar yang mengguncang keimanan banyak orang. Kisah ini bermula ketika Bani Israel hidup dalam ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seringkali mengabaikan perintahnya, meskipun banyak nabi telah diutus untuk memberi mereka petunjuk. Dalam sejarah panjang mereka, Bani Israel selalu mengalami pasang surut keimanan. Kadang mereka taat, namun lebih sering mereka kembali kepada kesombongan dan kelalaian. Hingga akhirnya, azab pun datang. Sebuah wabah mematikan menyebar dengan cepat di tengah mereka. Awalnya, hanya beberapa orang yang jatuh sakit, tetapi dalam hitungan hari, jumlah korban semakin bertambah. Orang-orang mulai jatuh satu persatu, tubuh mereka melemah, dan dalam hitungan jam, mereka meregang nyawa. Penyakit ini tidak pandang bulu. Orang tua, pemuda, perempuan, hingga anak-anak tidak ada yang bisa menghindar. Mereka yang sehat tiba-tiba tersungkur lemas, lalu kehilangan nyawa tanpa bisa diselamatkan. Kota-kota yang tadinya ramai dengan kehidupan dalam sekejap berubah menjadi sunyi. Hanya diisi oleh jeritan kesedihan dan tangisan keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Ketakutan menyelimuti negeri itu. Orang-orang yang masih hidup mencoba melarikan diri, berharap bisa menyelamatkan diri dari kutukan yang seakan tidak terbendung. Namun, kemanapun mereka pergi, kematian tetap mengikuti. Mereka yang berusaha mencari perlindungan di desa-desa lain pun akhirnya menemui nasib yang sama. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada yang mampu melawan kekuatan maut yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Di tengah kepanikan ini, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kami? Namun, sebagian besar dari mereka masih belum mau bertobat, meskipun kematian terus menghampiri. Masih ada yang bersikeras bahwa ini hanyalah bencana alam biasa, bukan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan mereka tetap bertahan, bahkan ketika maut telah berada di depan mata. Di tengah kehancuran ini, Nabi Hizkil alaihissalam tetap berada di antara kaumnya. Dia adalah seorang nabi yang sabar, yang senantiasa menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keteguhan hati, dia mencoba menyadarkan mereka bahwa wabah ini bukan sekedar kejadian biasa, melainkan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian mereka. Namun seruannya diabaikan. Orang-orang yang masih hidup memilih untuk menghindarinya, menganggapnya sebagai pertanda buruk, atau bahkan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya jumlah korban mencapai angka yang tidak terhitung. Seluruh negeri itu telah berubah menjadi tanah kematian. Bau anyir menyelimuti udara, dan hamparan mayat tergeletak tanpa ada yang mampu mengurusnya. Pada saat itulah, Nabi Hizkil alaihissalam mulai berdoa dengan penuh kerendahan hati. Beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umatnya. Hatinya pedih melihat kehancuran ini, tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar di balik setiap kejadian. Mereka telah mati dalam keangkuhan mereka, ya Allah. Jika Engkau menghendaki, Engkau bisa menghidupkan mereka kembali sebagai tanda kebesaran-Mu. Ucapnya dalam sujud yang panjang.
Nabi Hizkil alaihissalam tidak meminta mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai seorang nabi, tetapi beliau ingin umatnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Namun jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang seketika. Hari demi hari berlalu, dan tanah yang dipenuhi mayat itu tetap sunyi. Tidak ada perubahan yang terlihat, dan tidak ada keajaiban yang terjadi. Meskipun demikian, Nabi Hizkil alaihissalam tidak kehilangan harapan. Beliau terus berdoa, terus memohon dengan kesabaran yang luar biasa. Baginya, mukjizat tidak datang sesuai kehendak manusia, tetapi atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Suatu hari, Nabi Hizkil alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke suatu tempat. Dengan hati yang mantap, beliau mulai berjalan melewati lembah-lembah yang dipenuhi oleh tulang belulang manusia. Langkahnya terhenti ketika dia sampai di suatu daerah yang lebih luas dari tempat lainnya. Sebuah lembah yang dipenuhi oleh ribuan mayat yang telah membusuk, menyatu dengan tanah. Pemandangan